Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Mas Sudimat dan Mas Vino. Pada kesempatan kali ini, katanya Mas Sudimat punya pembahasan atau ya pembahasan lah. Oke, malam ini mau membahas soal apa, Mas? Kemarin ada pengalaman dari temanku, dengar suara kayak kelintingan, apa bahasa Indonesia? Kelintingan, kayak lonceng tapi kecil ya. lonceng kecil. Suara lonceng. Suara lonceng kecil kayak ringking ringking gitu. Oke. Jalan di rumah sendiri, itu cewek kan. Itu pas saat itu dia belum tidur. Dia di rumah sama cuma sama ayahnya pas shift malam. Sama ayahnya, Ayahnya pas kerja shift malam. Jam setengah 12 kurang sedikit gitu. Itu dia masih chatan sama saya kan. Terus bilang, "Mas, kamu lagi ngapain? Terus sibuk nggak, temenin sebentar." Nah ini kan nggak biasanya kayak gitu kan. Terus sudah ada apa katanya kan, "Ini longgar aku di rumah. Terus ini ada suara lonceng kecil kayak gitu kan," bilangnya. Terus dijelaskan, "Memang biasanya ada kayak gitu kan," katanya. Baru waktu-waktu dekat kemarin ada, Mas. Itu beberapa tetangga dengar kayak gitu. Jadi gantian? Mungkin bukan gantian sih, Tapi beberapa orang pernah dengar. Mungkin dalam waktu yang berbeda. Terus ada juga yang lihat. Jadi dia dengar, terus dilihat di depan kan ada kereta kuda. Dilihat di depan. Jadi dia lihat dari jendela, bukan keluar, dia lihat dari jendela kan. Nah, di daerah rumah dia itu ada yang punya kereta kuda nggak? Nggak ada. Nggak pernah lewat kayak gitu. Oke. Itu biasanya kalau di daerah sana mungkin yang lebih familiar itu bendi. Bendi kan itu kan beda. Kalau bendi kan cuma paling 2 seat atau 3 seat kan itu. Ya. Paling 2 orang. Kalau kereta kuda itu kan kayak ya kayak beberapa tempat duduk kayak mobil kan. Maksudnya untuk kapasitas Penumpang. satu mobil kayak gitu kan. Ada beberapa orang bisa duduk di situ. Oke. Itu dilihat ada kereta kuda itu, ada keretanya, ada kudanya, tapi nggak ada yang nyupir. Dan tempat duduknya itu kosong semua. Itu jalan sendiri kan. Terus dia kan nggak berani. Terus dipendem, nggak cerita sama orang-orang. Terus kejadian selanjutnya ada yang denger, terus dia cerita. Oke. Jadi cerita kan. Nah yang orang ini tadi langsung angkat bicara. Kan temanku ini yang terakhir kemarin itu denger itu kan sebenarnya nggak percaya kan. Terus dia denger sendiri, tapi nggak berani ngecek kayak gitu. Cuma, "Mas, temenin sebentar," terus dijelasin kayak gitu. Terus itu kalau nggak salah hari Rabu, terus aku hari Kamis ke tempat saudara kan. Pas malam Jumat itu ada cerita nongkrong kan, cerita biasa. Terus ada yang nyinggung masalah mistis dan ada yang angkat bicara. Beberapa waktu lalu, mungkin di sebulan atau 2 bulan kemarin, ada juga yang dengar. Cuma itu berbeda daerah kayak gitu. Yang pertama itu emang semua di Solo, cuma beda di kecamatannya sih. Iya. Yang aku nongkrong itu kan di dekat rumahku, tapi yang temanku ini agak ke barat, agak jauh tuh. Dan ceritanya sama, ada bendi, ya bukan bendi, ada suara. kereta suara itu. Terus dilihat ada kereta kuda. Jadi kejadiannya mungkin itu kalau dengar ceritanya Mas Dilmar tadi kan ada suara klincring tadi. Klincring, terus dicek ada kayak bendi tadi ya, atau itu cuma beberapa orang yang ngecek ada, itu cuma beberapa orang. Jadi kan ya kemungkinan kalau dicek ada itu ya. Tapi nggak ada suara kaki kudanya atau nggak ada? Nggak dijelasin sih, Mas. Jadi cuma aku mau tanya itu lupa sih. Suara klincing, terus pas dicek, kalau kebanyakan ngecek ada bendi itu tadi. Ada yang lihat bukan bendi, kereta kuda. Ya itu. Kereta kuda.
nggak ada yang nyopir, nggak ada penumpangnya, cuma kuda 2 sama keretanya itu. Jadi kalau digambarkan itu keretanya rodanya 4, kudanya 2 di depan. Tapi mungkin apakah itu sudah dicari tahu, dalam artian itu ada cerita masyarakat masa lalu lah itu atau gimana, atau memang di situ tuh kayak kan kereta kuda ya identik dengan masa lampau, kayak masa kerajaan yang dulu. Apakah di situ ada tragedi, mungkin pembunuhan itu atau semacamnya seperti itu, terus dia bergentayangan di wilayah itu? Mungkin memang beda kecamatan. Kalau dulu kan belum ada yang namanya kecamatan kan, kayak gitu toh. Palingan kalau zaman dulu kan kayak wilayah aja, oh ini wilayahnya sini, kerajaan sini kan, cuma gitu. Mungkin kalau yang di daerah temanku itu deket sih sama yang namanya itu Keraton. Beteng, bukan Benteng. Mereka nyebutnya itu beteng. Beteng itu kalau di Rinci itu sejenis kayak satu ukuran persegi panjang, mungkin itu ada yang pinggir itu ada tatanan bata tapi tinggi. Ya, terus kayak di tengah benteng ya. Yang di tengahnya itu kayak, kalau nggak salah loh ya, ini tengahnya itu kayak tanah tapi ada makamnya di situ. Kalau nggak salah, cuma mungkin tahu kan beteng itu penjelasannya sama nggak? Bisa. Tahu kan? Nah itu terus yang dulu pernah di desaku, aku pas masih kecil itu mungkin kakaknya temenmu mas, kakaknya temenmu itu rumahnya kan dempetan kan, ini satu petak rumah, terus ada jarak untuk rumah yang baratnya. Jadi rumahnya itu satu, ini dibagi 3 karena itu satu keluarga besar kan, dibagi 3. Nah itu yang di tengah itu sempat dengar suara kerincingan itu, tapi itu udah dulu banget, aku masih kecil. Tapi ya dengan gambaran yang sama, dia melihat. Tapi setelah mendengarkan atau melihat itu, apakah ada sesuatu yang janggal? Lebih ke penyerangan kayak gitu ya, entah penyerangan atau entah itu setelahnya itu efek dari lihat itu atau gimana. Enggak sebenarnya, itu mungkin kalau di pikiranku itu mungkin kayak memperlihatkan eksistensi mereka sih. Itu nggak ada efek, dia nggak ada efek apapun, maksudnya setelah lihat itu jadi gimana enggak. Dari beberapa orang di situ dan dari yang pas aku nongkrong itu juga nggak apa-apa, cuma lihat kayak gitu tok. Mungkin kalau aku dulu kan pernah lihat yang hitam-hitam itu kan tabrakan energi, aku jadi sedikit mual. Bukan mual sih mas, kayak tremor. Tremor, terus aku kan masuk rumah terus langsung tidur. Biasanya aku nggak bisa tidur jam-jam seperti itu, jam 9 malam itu jarang bisa tidur. Kalau nggak capek, itu aku nggak capek. Itu mungkin tabrakan energi. Kondisi mereka itu pas fit, mungkin dalam keadaan fit, jadi nggak yang berlebihan kayak gitu, cuma memperlihatkan. Tapi cuma lewat. Kalau menurutku ya, dari ceritanya Mas Udimar tadi itu lebih gimana ya, kan kalau dia itu menunjukkan eksistensinya, itu kan pasti sosoknya random. Nggak itu terus gitu loh mas, maksudnya. Mungkin itu kayak, makanya itu mungkin dari storynya dulu, atau dari menurutku loh ini, dari storynya dulu, entah itu ya ada tragedi itu atau gimana. Soalnya kan itu yang kayak sosok yang menaungi wilayah situ. Gini mas, mungkin ini itu sosok itu adalah penjaga di situ lah, bisa jadi di daerah itu. Bisa Contohnya jadi. aja gini, zaman dulu itu
kenalannya bapakku lah. Jadi cerita gini, di daerah sini pernah ada sosok genderuwo. Terus kan bapakku lewat situ, terus keinget tiba-tiba sosok itu ada. Karena saking percayanya gitu loh. Tahu nggak? Berarti Suges. Jadi bedanya genderuwonya itu beda sama yang diceritain orang-orang. Katanya kan hitam, matanya merah dan sebagainya lah. Seperti yang kebanyakan orang tahu. Tapi yang dia lihat itu warnanya putih. Yang bapak melihat itu Warnanya putih. Pakai baju panjang. berarti bukan genderuwo kalau putih kan. Tapi kan tinggi. Terus soal genderuwo, kakakku nggak diceritain apapun, tapi dia main ke rumah temennya pas masih kecil, mungkin usia 10 tahunan. Jadi habis subuhan agak terang dikit, kisaran jam 5:30 lah, main ke rumah temennya. Terus ngajak main, biasanya kan ngajak main kemana gitu kalau pagi. Nah di rumah itu ada bambu kuning, terus di selatan itu ada pohon apa itu, ambilnya apa? Pohon kelapa 3. Pas dilihat ada genderuwo, tapi warnanya nggak hitam, nggak putih, warnanya kuning. Itu masmu yang lihat? Iya. Kakakmu. Jadi genderuwo yang dia lihat itu sosoknya nggak seperti genderuwo yang orang-orang tahu, tinggi, besar, berbulu, enggak. Kalau kamu tahu Pokemon Muk kayak gitu, Nggak tahu kan? kalau tahu nanti saya kasih foto Muk. Jadi bentuknya kayak seperti itu. Itu sebelum Pokemon itu ada di TV. Tahu nggak maksudnya? Berarti dia kan Jadi dia melihat sosok itu, terus setelah beberapa tahun Pokemon itu sosoknya baru ada di TV. Kayak gitu. Itu bukan suges ya? Bukan, kalau itu. Kalau menurut Mas Vin gimana? Apakah mungkin itu penunggu di situ atau gimana? Yang genderuwo apa yang tadi? Oh, yang kereta. Itu bisa jadi kan ada dua. Ada dua sih menurutku, yaitu antaranya dia itu sebagai penjaga atau memang dia itu ya Bergentayangan. Bergentayangan seperti itu sih menurutku. Soalnya kalau dia memang penjaga itu kan pasti ada apa ya, sosok lah. Dalam artian itu ada sosok yang lebih baku daripada itu loh, kereta sama kudanya gitu loh. Itu lebih ke bentuk manusia kayak gitu ya? Enggak. Ada apa gitu? Bentuk baku ya kayak seumpamanya kusirnya atau siapanya, kan seperti itu, nggak cuma keretanya aja gitu loh. Aku malah mikirnya, atau mungkin itu kan bisa jadi, soalnya dulu pernah kejadian sih, aku ingat apa itu ada kereta kencana. Rencana itu apa? Kereta kencana itu kereta khusus kerajaan kayak gitu loh. Itu aku pernah dengar dari kakakku sendiri, itu kereta kencana itu kan kalau di kerajaan kan seperti itu kan sakral, maksudnya kan dijaga untuk transportasi seperti itu kan. Ada apa ya, setiap kalau di kerajaan kan yang terkenal kan satu suro, seperti itu kan, membersihkan atau mencuci pusaka atau enggak. Kereta kencana itu masuk pusaka gitu loh. Nah itu pernah satu waktu itu tidak dimandikan, tidak dibersihkan. Tidak dibersihkan, tidak dirawat, intinya gitu. Harusnya jadwalnya itu dicuci dan dirawat gitu sama abdi dalam, nyebutnya petugasnya itu kan. Abdi dalamnya itu dia lupa mencuci ceritanya. Nah terus kereta kencananya itu katanya hilang 2 hari. Iya. Terus ketemu Itu cuma keretanya, nggak ada kudanya? Nggak ada kudanya itu utuh. Tapi itu dipasang nggak?
Enggak ya? Enggak kan, Kan dipajang. dia itu kan dipajang, dalam artian dipajang itu kan sudah ada, oh ini tempat kudanya sendiri, ini tempat untuk kereta kencana. Itu kan kereta kencananya ada beberapa gitu loh. Dan yang itu yang enggak dimandikan itu hilang selama 2 hari. Dan saat dikumpulkan semua itu anggota dan lain-lain itu, maksudnya kayak yang ngurus, terus yang bukan pengurus pokoknya seluruh kru gitu loh, seluruh orang di situ dikumpulkan itu semuanya komplit. Cuma keretanya nggak ada. Dan itu gini loh, yang jadi kan pernah diperdebatkan itu, oh mungkin ada yang luarin terus dia kembali lagi ke situ. Oh, tapi itu enggak, itu kejadiannya jadi gini, dia lupa mandikan. Menarik itu mas. Terus Dia pernah memandikan, maksudnya ini jadwalnya memandikan ya. Jadwalnya mungkin memandikan. kelupaan kayak gitu ya. Kan lupa, namanya manusia kan kadang lupa kan, dia lupa. Lah setelah itu selang 3 hari kalau nggak salah, itu dia itu mau memandikan. Sudah bawa alat-alatnya semua, itu sudah bawa, sudah di samping keretanya. Lah dia itu keluar sebentar, kelupaan membawa lap atau apa gitu loh. Pokoknya ada alat yang kelupaan dia bawa. Dia cuma ambil itu, kembali lagi keretanya hilang. Kalau dinalar, kalau itu memang dalam artian itu di suatu ruangan, kalau mengeluarkan kan otomatis orang lihat. Iya. Barangnya kan tidak kecil. Iya loh. Dan itu kalau mengeluarkan kan gini loh, dia kan pintunya kan enggak, kan yang jadi apa itu jadi pertanyaan kan, pintunya kan pintu keluarnya itu loh, itu kan cuma satu, dan dia itu letaknya itu di pojok sendiri. Kalau dia keluar pasti membutuhkan waktu yang lebih lama gitu loh, dalam artian. Nah itu dia cuma ngambil selang beberapa, seumpamanya ada yang mengeluarkan, otomatis kan tetap kelihatan jalan keluarnya cuma satu gitu loh. Nah itu nggak ada. Dan dalam 2 hari itu banyak warga sekitar itu yang bilang kalau tiap malam itu cuma dengar suaranya. Yes. Atau mungkin itu sama kejadian yang itu. Seperti itu. Tapi kalau dilihat itu nggak ada. Kalau yang versi teman kamu kan tadi ada wujudnya, maksudnya ada. Itu nggak ada, cuma suaranya. Itu di area keraton ya, yang denger itu. Ya di area keraton sama yang di sekitar, maksudnya yang agak-agak jauh pun juga dengar, maksudnya radius 2-3 km dari keratonnya itu. Di wilayah situ ya? Pokoknya ya wilayah keraton situ, daerah-daerah situ sih. Tapi aku lupa lokasinya. Tapi ya di Jawa intinya gitu. Maksudnya masih di Jawa Tengah sih. Nah, keraton ngene. Kono. Iya toh? Loro enak loro. Lah kan dia kan loro toh, ngakone kono. Wis kuwi. Wis sih. Oh ya tak keraton oke. Dan kalau aku sih pernah ya ngerasain energi, mungkin kan nggak gimana ya, nggak bisa ngelihat atau apa kan nggak bisa. Tapi kan aku pernah ke museum salah satu keraton itu kan, kereta kencana itu kan banyak banget itu. Kita masuk itu serasa sendiri. Iya. Padahal itu banyak orang, tapi ngerasanya sepi sendiri seperti itu. Entah energinya seperti apa aku kurang tahu, tapi diriku sendiri ngerasanya sendiri di situ. Padahal banyak orang. Dimensi. Mungkin kurang tahu sih. cara itu sih. berpikirnya sih. Tapi kalau yang cerita itu saya dengar dari kakak saya sih. Maksudnya kakak saya lagi cerita gitu kan, saya ikut mendengarkan gitu. Nimbrung ya. Mungkin gini, kalau ngerasa sendiri itu kemungkinannya ya terlalu fokus sama diri sendiri. Bisa. Tapi soalnya kan ada kejadian gini, lagi piknik bareng sama teman-temannya, terus dia lebih suka
teman-temannya ya main ke pantai atau ke dekat laut, tapi dia ke warung ngopi habisin makan sendiri mungkin. Baik, langsung dia guyu. Kopi senja. Lanjut ke topik tadi kemungkinan kejadian yang di keraton tadi, di museum keraton tadi, ada kaitannya sama kejadian. Aku mah mikirnya gini, Mas. Gimana? Kemarin kan kita sempat bahas lampor. Oh ya. Atau mungkin itu hampir sama. Mungkin akan berbeda. Soalnya kan gini. Kalau lampor kan membawa kebanyakan loh ya. Membawa kayak hal yang negatif. Contohnya kalau mengganggu pasti korbannya itu. Kalau nggak sakit ya itu kebanyakan loh. Kalau lampor mesti paling minim sakit. Kalau orangnya biasa aja, kalau nggak ngelihat ya nggak apa-apa. Bukan maksudnya di konteks yang menggentayangi, tapi nggak sampai yang menyerang kayak gitu. Mungkin memperlihatkan. Kalau itu mungkin. Mungkin. Itu mah kepikiran di situ sih. Bisa jadi sih. Kalau dulu kan yang aku cerita yang temennya kakak temenmu itu udah lama kan. Ya hampir sama, cuma denger kayak gitu. Tapi ada beberapa yang lihat. Kalau itu ya cuma itu. Kalau yang di keraton itu ya hilang 2 hari, tapi mereka itu semua bilangnya laporannya itu mendengar suaranya, tapi tidak ada keretanya. Berarti di ruang-ruang ini. Tapi itu bunyinya bukan cering bukan. Suara kuda. Suara kuda Jalan. Sama itu loh. Kan dia kan pakainya kayu ya, roda kayu. Walaupun ada karetnya kan pasti ada suaranya seperti itu. Dia ya suaranya yang khas itu. Oke, iya. Kalau enggak ya suara yang berhubungan sama. Tapi kan bedanya kan kalau kereta kencana itu kan dia ada ruangannya. Ya ada di belakang ya. Dia kan maksudnya ruangan tertutup. Kalau Bendi, Delman, Dokar kayak seperti itu kan. Kayak VIP. Apa itu terbuka lah. Maksudnya kan gitu. Kalau dia kan tertutup gitu. Ya itu cuma itu aja, dia mereka itu mendengarnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah cerita kereta kencana yang bisa. Tambahan Mas? Cukup. Oke. Mungkin pembahasan untuk malam hari ini hanya segitu dulu. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan. Selamat malam dan semoga mimpi indah. Was your mother a beaver? 'Cause damn!